Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. طيب أيها الإخوة، كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله أن يبارك أيامكم ويزيدكم بالعلم والبركة. طيب أيها الإخوة، نحن في حياتنا نعيش مع الناس، ولا بد في تعاملنا مع الناس أن نتعاملهم بمعاملة حسنة. طيب أن نتعامل معهم. ما معنى أن نتعامل معهم? Kita harus berinteraksi. Kita hidup ini di dunia ini tidak hidup sendiri, ya. Kita hidup bersosial dengan manusia lainnya, dengan orang-orang di sekitar. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial la budda an nata'amal bi muamalatin jayyidah atau muamalatin hasanah. Kita harus berinteraksi sosial dan berperilaku yang baik, ya, interaksi sesama dengan hal yang positif, ya. Baik. Jadi berinteraksi sosial dengan sesama harus berperilaku dan berakhlakul karimah. Hada ma yanbaghi ala talibil ilm bal ammatun nas la budda lahum an yattasifu aw an yatakhallaqu bi akhlaqin hasanah. Inilah yang harus, ya, kita sebagai talibul ilmi, ya, penuntut ilmu, ini sifat kita harus dibungkus dengan ilmu dan adab, ya. Jangan kita berilmu tetapi tidak beradab. Itu sungguh sangat merugikan. Karena al-adabu fawqal ilmi, ya. Adab itu posisinya itu teratas, ya, di atas ilmu. Baik. Wa nata'amal aidan, nata'amal bimuamalatin jayyidah ma'jiran, dan juga kita harus berinteraksi dan saling menjaga komunikasi terhadap tetangga kita. Baik, tetangga kita, karena tetangga itu merupakan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Baik, aqrabun nas ilaikal an fi hayatikal an huwal jar. Baik, jiranak, jaruk, yang paling dekat sekarang denganmu dan tahu keadaan, kondisimu nanti saat sakit, itu adalah tetangga. Makanya kita harus menjaga interaksi kita dengan sesama, ya. Baik, fahimtum atauna? Baik, limadha atakallam an muamalatin nas? Kenapa saya berbicara di sini tentang muamalah dengan manusia? Karena la na'ishu abadan, nahnu la na'ishu abadan fi hadhihi dunya. Kita tidak hidup selamanya di dunia. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa, bukan saja manusia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Thayyib. Ya. Kenapa dengan orang-orang terdekat? Ya, kalau ada apa-apa, kalau kita terjadi sesuatu di rumah, itu tetangga kita tahu, ya, karena sering bermuamalah dengan mereka akan pasti menanyakan keadaan kita selalu di rumah.
ya, dan mencarikan solusi. Kalau kita berperilaku baik dengan mereka, mereka akan membantu kita juga. Taib, fahimtum? Taib. Limada? Hatta hunaka syakhs tawaffahu Allah. Nah, jadi jika nanti ada seseorang yang meninggal, baik itu di kampung kita, saudara kita, bahkan keluarga kita, semuanya akan meninggalkan dunia ini, ya, akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang abadi. Nah, setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, ya. Kita di dunia ini hanya nahnu fid dunya kal musafir namur ilal akhirah. Kita di dunia ini bagaikan seorang musafir, tidak berhenti. Dunia ini bukan tempat pemberhentian, ya, bukan tempat istirahat, ya. Dunia ini adalah tempat kita jadikan sebagai ladang, ya. Kita jadikan sebagai bahan baku, mengumpulkan bahan baku untuk apa? Untuk kita menuju alam yang abadi, yaitu akhirat, ya. Di surga kita akan abadi di sana nanti. Jika amalan kita yang kita kumpulkan di dunia ini adalah amalan yang Allah ridhai. Baik. Natarkallam 'anil maut. Baik. Qad bahadna anna kulla nafsin dha'iqatul maut wal an sanastami' kayfa nujhiz al-mayyit, kayfa nujahhiz al-janaiz. Baik. Fi al-an sanadrus al-kitab Taysirul 'Allam bi syarhi 'Umdatul Ahkam. Baik. Iftah as-safhah 231. Iftah safhah 231. طيب. هناك كتاب الجنائز. خلاص فتحتم؟ طيب. Halaman 231, 231. Kitabul Janaiz, kitab yang membahas tentang jenazah, bagaimana mempersiapkannya, bagaimana salatnya, bagaimana menguburkannya, bagaimana memandikannya, bagaimana dan lain sebagainya. Al-janaiz jam'u janazah, ya, bil fath. Dikatakan di sini janaiz ada jamak dari janazah. Nah, bil fath. Bil fath itu kembali kepada jim, huruf jim itu fathah, ya, maftuh. Tidak boleh ji, tidak boleh ju. Wal kasr afsah. Tetapi menurut penulis ini adalah kasr itu adalah yang paling fasih, ya, yang paling benar. Apa artinya janazah? Ismun yutlaqu 'alal mayyit. Nah, jenazah itu adalah nama sebutan untuk orang yang sudah meninggal, ya. Wa 'ala sariri 'al mayyit. Dan jenazah itu disebutkan juga keranda, ya, tempat yang diletakkan mayit kemudian dibawa oleh orang-orang, ya, masyarakat, dibawa di atas pundak mereka, itu disebut juga jenazah. Tetapi Syekhuna, jadi Syekh kami berkata ada perbedaan antara janazah dengan jinazah. Kalau di sini digabungkan, janazah itu bisa diartikan mayit yang meninggal atau bisa diartikan keranda mayit, ya. Tetapi ada Syekh kami mengatakan bahwa janazah adalah mayit, orang yang meninggalnya. Tetapi kalau jinazah, ya, bikasril jim, ya, jimnya dikasrohkan, jinazah ini adalah kerandanya, ya. Taib, fahimtum? Tempat yang dibawa tempat diletakkan mayit kemudian dibawa ke kubur, itu namanya jinazah. Taib.
Walil mayyit ahkam katsira. Mayit ini sebenarnya orang meninggal ini mempunyai banyak hukumnya ya. Dzakaru huna minha, tetapi di dalam kitab ini akan dijelaskan hanya sedikit. Nah, yang mudah as-shalah wa ma yata'allaq biha. Salat, tentang bagaimana tata cara salat jenazah, bagaimana softnya, bacaan di dalamnya gitu ya, dan lain sebagainya. Minat taghsil wa takfin nanti akan dibahas dalam kitab ini. Setelah salat, bagaimana tata cara salat jenazah, bagaimana cara memandikan jenazah, kemudian takfin, bagaimana cara mengkafankan jenazah, wadafn wa ghairu dzalik, kemudian bagaimana kita menguburkan jenazah tersebut. Nah, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan sebelum itu. Dikatakan di sini amal huququl maliyah fatati fi al-wasaya wal fara'id. Nah, sedangkan ya, yang tadi yang di atas tadi adalah tentang jenazahnya. Nah, jadi tentang jenazah itu bisa dibagi dua. Perhatikan semua jenazah. Hakul mayyit wala. Hakul mayyit, hak mayyit. Hak mayyit. Baik. Thumma hakku mali. Hakku mali. Hak harta mali. Nah, hakul mayyit ya. Hak harta mali. Hakul mayyit adalah hak mayit. Kita harus melayatnya, harus menyiapkan jenazahnya, memandikannya, mensolatkannya, dan menguburnya. Itu hak mayit. Sedangkan hak malik itu tentang wasaya wal faraid, wasiat hartanya, kemudian pembagian warisan. Nah, itu merupakan hak hartanya. Ya. Taib, fahimtum? Taib. Amma khalas wa bima anna al-kitab mukhtasar, tapi kitab ini sangat ringkas sehingga tidak bisa mendatangkan seluruh aspek yang berhubungan tentang tadi, ya. Fa innal musannif lam ya'ti bi kulli ma tadul haja ilaihi min al-ahadits al-muta'alliqah bil mayyit. Fa innal musannifa lam ya'ti bi kulli ya ma tadul al-hajatu. Taib. Sebenarnya melainkan karena penulis ini tidak bisa menyebutkan seluruh hadis yang berkaitan dengan aspek tadi, ya, karena ringkasnya kitab ini, maka penulis menyebutkan beberapa faedah, ya, hal-hal pokok-pokok saja yang disebutkan dalam kitab ini, yang penting-penting saja. Nanti kalau ingin lebih luas lagi, maka kita mempelajari fiqh, ya, fiqh, ilmu fiqh, dan itu sangat luas pembahasannya. Tapi di sini hanya yang dibahas pokok-pokok penting yang perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai ditinggalkan sunnah-sunnah, ya, yang sahih, coba. Nah, allati sahhat bihal ahaditsu, yang perkara-perkara tersebut disebutkan dalam hadis yang sahih. Baik, fahimtum? Baik. Famin haqqil marid ala ikhwanil muslimin iyadatuhu wa idkhalus surur alaihi. Nah, di antara hak seorang yang sedang sakit terhadap tetangganya, ya, terhadap tetangga dan saudara-saudaranya di sekitarnya maupun saudara dekat atau saudara jauh, itu adalah iyadatuh, ya, ziarah, ya, berkunjung saat dia sakit, ya, wa idkhalus surur alaihi, dan memasukkan, ya, memasukkan kesenangan ataupun kebahagiaan dalam hatinya. Fa idza kana fi halatin khatarah. Nah, tetapi kalau dia sedang dalam kondisi yang menyulitkan, ya,
kondisi yang tidak baik, artinya dia banyak masalah. Nah, yadhkaru bitaubah. Yang pertama, kalau misalnya dia dalam kondisi sering bermaksiat, ya, kemudian dia jatuh sakit. Nah, yang berziarah kepadanya, yang berkunjung saat dia sakit itu, dia sunnahnya itu mengingatkan dia, ya, mengingatkan dia terhadap apa yang dilakukannya dan mengajak dia untuk bertobat. Taib wa qada'u duyun. Kalau misalnya dia banyak hutang, maka diajak dia untuk melunasinya atau dinasihati dia untuk melunasi hutang tersebut. Wal wasiyah, dan wasiat apa yang dia dalam kehidupan dia, apa yang sudah ada berhubungan dengan orang lain yang berkaitan dengan orang lain, baik itu hutang, ya, ataupun harta yang dia simpan mungkin tidak diketahui oleh keluarganya, itu dia wasiatkan, ya. Pada siyama fima yajibu alaihi bayan. Nah, apalagi kalau tentang suatu hal yang wajib dia jelaskan, misalnya hutang pada si fulan, itu harus dia jelaskan. Saya punya hutang kepada si fulan 100 juta. Nanti misalnya kalau saya tidak punya umur panjang, saya meninggal, tolong selesaikan hutang tersebut. Gitu. Atau saya punya rumah, ya, punya rumah di kampung fulan. Nah, itu rumah saya, tolong urus. Nah, gitu. Wasiat-wasiat seperti itu harus disampaikan. Atau saya nanti saya punya saudara yang sedang jauh, gitu ya. Dia tidak tahu kalau saya sedang sakit. Nanti kalau saya tidak sempat mengabarkan, kalau saya tidak ada lagi, tolong sampaikan, kabarkan, dan berikan dia tahu kalau ini dan lain sebagainya. Makanya tentang hal yang wajib dia jelaskan. Wa yakunu dzalika bilutf, dan nasihat itu harus dengan lemah lembut, ya, dengan lembut. Jangan kasar, ya, jangan menyindir, ya. Nah, la yashurmahu bil khauf min dunui ajali. Jangan sampai dia ketakutan, ya, mati karena ketakutan, karena dia lagi sekarat. Jangan sampai dia ketakutan banget, gitu. Wa yata'akkad 'alal marid dzalik. Nah, dia harus yang diperhatikan terhadap kepada orang yang ingin menasihati. Hal ini harus diperhatikan, jangan sampai membuat dia takut sampai menangis dan takut banget, gitu, sampai pingsan. Jangan juga. Ini harus diperhatikan. Wa an yukhriju minal madzalim. Dan juga harus dikeluarkan kalau misalnya dia terzalimi, dia harus diselamatkan, ya. Ataupun kalau misalnya dia zalim terhadap orang lain, maka diingatkan, jangan kamu berbuat zalim lagi, minta maaf kepada dia, ya. Karena doanya orang zalim itu tidak ada batasnya, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Wa istaghfiran al-ma'asi, juga kita harus memberikan nasihat agar dia beristighfar terhadap dosa-dosanya ataupun terhadap perbuatan-perbuatan. Wa an yuhsina dhannahu billahi ta'ala. Kemudian yang terakhir, dia harus kita ingatkan juga, yang paling penting adalah agar selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Baik. Hada ma astati'u an uqaddima lakum. Baik. Wa hal fahimtum ma syarahtu min qabl? Apakah kalian sudah paham yang saya jelaskan ini? Fahimtum? La budda an tafhamu jayyidan. Karena hadza yata'allaq bil hukm syar'i. Ini karena bergantung dengan hukum syariat, harus kalian paham benar-benar, ya. Karena ini apa yang kita amalkan, apa yang kita akan kerjakan. Nanti kalau misalnya ada saudara kita yang meninggal, atau misalnya kita meninggal ayah atau ibu kita sudah punya ilmu tentang bagaimana cara kita menangani jenazah, bagaimana cara kita mensolatkan jenazah. Jangan sampai
kita sudah belajar ataupun kita sudah mondok di Minhajul Haq, tetapi nanti kita tidak bisa mensolatkan jenazah ayah kita atau ibu kita, kita tidak bisa memandikannya, itu tidak istilahnya sangat disayangkan ya. Kita tidak bisa memandikan jenazah keluarga sendiri. Nah, apalagi kalau tidak bisa berdoa. Nauzubillah min dzalik. Baik, hada al-maham ini. Jadi yang perlu diperhatikan dan yang sangat penting ini, karena kalian belajar hukum syariat harus benar-benar paham. Kalau yang tidak paham ditanyakan langsung. Baik, fahimtum hatta huna? Baik. Idza fahimtum nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.